Boleh cerita kenapa dari perjuangan yang cukup lama dan agak alot, kemudian bisa semuanya menerima, bisa diceritakan Mbak Linda? Mungkin kalau secara historis cerita di DPR nanti Pak Agun, tapi saya ingin kembali kepada filosofi dasar tadi ya, mengapa Partai Golkar itu sedemikian ketulusan dan keikhlasannya muncul sebagai rakyat Yogyakarta. Ini kan sebenarnya kemenangan rakyat Yogyakarta. Kalau dari lihat lagunya saja tadi, Jogja istimewa, istimewa Jogja, istimewa untuk Indonesia. Itu prinsip dasar bagaimana rakyat Yogyakarta ini adalah milik Indonesia, NKRI yang utuh. Karena ketika friksi-friksi itu muncul kemarin, ya Pak Agun juga, kemudian kan ada selentingan-selentingan, aduh kok rakyat Yogyakarta bagian dari Indonesia yang mempunyai nilai-nilai luhur, kemudian sejarahnya yang luar biasa, ikut mendukung perjuangan Indonesia waktu akan merdeka, ya mungkin kemudian sejarah Maret ya, 1 Maret, kemudian dan lain sebagainya. Mengapa suara-suara rakyat itu tidak diperdengarkan dan tidak diakui sebagai sesuatu yang luar biasa? Nah kemudian inilah ketika undang-undang keistimewaan ini kemudian ditetapkan, sebenarnya itu bukan kemenangan hanya rakyat Yogyakarta, tapi rakyat seluruh Indonesia. Inilah keragaman, inilah keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, bahwa ketika kemudian kita harus memberikan keistimewaan pada Yogyakarta. Dan Golkar sendiri punya keinginan yang luar biasa karena kita punya landasan ideal yang luar biasa. Partai Golkar adalah Pancasila. Dan ini bukti bahwa suara Golkar adalah suara rakyat. Kita mendengarkan. Dari sekian puluh tahun kita berjuang dan hari ini kita semua mensyukuri itu bukan pengorbanan yang sedikit, tapi perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh rakyat. Ya, saya nambahkan sedikit aja sebelum ke Pak Gandung. Dengan guidance Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya seperti itulah saya sebagai kader Golkar yang dipercaya duduk di Komisi 2. Karena berangkat dari keikhlasan, dari akar budaya milik negara. Nah, saya mengajak kepada seluruh kekuatan komponen politik yang semuanya itu bahwa apa yang kita kerjakan ini bukan milik orang per orang, bukan milik sekelompok orang, tapi ini milik bangsa, milik seluruh fraksi, sehingga kami mengedepankan mari kita tanggung jawab bersama. Jadi ketika guliran itu dibangun dengan ini adalah milik bersama, ini adalah hasil kerja kita bersama, tidak ada yang paling di antara kita, akhirnya semua bisa dengan keikhlasan. Itulah, dan ini guidance ini yang dikatakan tadi Bu Linda yang saya pegang kukuh, sehingga tidak terkesan bahwa seolah-olah itu ada arogansi ya, ada keangkuhan, ada lalu seseorang diakui lebih hebat, lalu yang lain tidak berpartisipasi, tidak. Ini karya seluruh fraksi-fraksi yang ada di parlemen. Jadi Golkar tidak merasa menjadi pahlawannya sendiri kan tidak. Ya? Ini milik bangsa, milik kita semua. Ya, ada beberapa poin yang menarik dan juga mengemuka ketika UUK ini disahkan, dan kita sebenarnya pasti tahu poin-poin yang menarik, termasuk di dalamnya adalah posisi Ngerso Dalem yang tidak boleh menjadi anggota partai politik tertentu, tapi juga boleh nanti dicalonkan untuk menjadi capres atau cawapres. Pak Gandung ya. Oke, kita bicarakan nanti, kita break dulu sebentar, kita saksikan dulu yang ini. Masih di Teras Jogja pemirsa, dan terima kasih banyak atas kesetiaannya bersama dengan Gandung Pardiman Center, dan kita masih bicara tentang keistimewaan. Saya ada 2 hal penting yang ditanyakan juga oleh masyarakat Jogja. Bagaimana kemudian Sultan sudah berkenan langsung tidak menjadi kader dari Partai Golkar. Ini kehilangan atau apa ini? Karena kan yang selama ini menjadi aset dulu. Jadi sejak awal, kira-kira 3 tahun yang lalu lah, kalau memang itu kepentingan bangsa, Golkar itu tidak menghitung untung atau rugi ini. Jadi kalau itu untuk keistimewaan, untuk rakyat, untuk kerukunan, ya kita legowo ikhlas lillahi ta'ala untuk bisa non partisan. Tapi yang perlu diingat untuk masyarakat Indonesia, awal khusus untuk Jogja. Jadi non partisan itu karena undang-undang, bukan karena
kehendak pribadi Sultan Ngerso Dalem. Jadi saya yakin karena Ngerso Dalem itu pernah jadi ketua DPD 15 tahun Yogyakarta, pernah jadi kader macam-macam. Tidak semudah itu. Hatinya tetap tergetar apabila mendengar ikrar Pancabekti Partai Golkar, doktrin karya dan karya. Dan Ngerso Dalem ingkang kaping 9 adalah pendiri Partai Golkar. Kami seperti ini karena kepemimpinan Ngerso Dalem ingkang kaping 10 dan juga belajar dari filosofi Ngerso Dalem ingkang kaping 9. Jadi kami ikhlas lillahi ta'ala. Yang penting dengan keistimewaan ini kami mengajak, mari kita syukuri bersama-sama, mari kita ambil hikmat dan manfaat sebesar-besar untuk rakyat tanpa kecuali. Apakah berarti ini kemantapan hati Pak Gandung juga, kalau dari tadi juga ngomong berarti tetap akan diusung oleh Partai Golkar untuk menjadi capres? Ya, jadi begini, cawapres, usulan cawapres Ngerso Dalem itu dari usulan teman-teman Partai Golkar, dari provinsi, DPD, Kabupaten Kota sampai akar rumput PK. Untuk mengangkat Sultan Ngerso Dalem ini jadi cawapres mendampingi Pak Ical, ada 4 syarat minimal. Pertama, kita harus meyakinkan rakyat Indonesia dengan mulai survei. Kedua, kita meyakinkan DPD provinsi se-Indonesia mendapat dukungan nanti pada saatnya untuk bisa kita calonkan resmi jadi cawapres Partai Golkar. Ketiga, meyakinkan Pak Ical mohon berkenan untuk didampingi oleh usulan Jogja. Dan yang terakhir juga mohon pandangan Ngerso Dalem sendiri. Kalau nanti ternyata Pak Ical berkenan, tapi Pak Ngerso Dalem tidak berkenan, ya wassalam. Demikian juga sebaliknya. Namun kehendak rakyat, kehendak kami, kalau bisa Ngerso Dalem itu yang ke-10 ini bisa seperti Ngerso Dalem yang seperti ke-9. Ya tetap merangkap gubernur, tapi juga bisa menjabat sebagai wakil presiden. Bukan karena serakah, tapi ini tuntutan zaman bahwa kepemimpinan harus bisa dipimpin oleh orang-orang yang benar dan benar. Gitu. Jadi ini wacana ini dalam perjuangan. Kalau keempatnya tidak memenuhi syarat, ya sudah. Termasuk masyarakat Jogja nanti setuju apa enggak Sultan dibawa ke Jakarta? Tidak hanya Jogja, kalau seluruh Indonesia. Dengan surveinya gimana? Gitu. Itu track mark dari Mbak Marlinda ini.